Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sita Celia dari kelas XBDP 2 ingin membuat video penjelasan pembuatan logika, algoritma, dan flowchart dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang akan saya jelaskan di sini adalah cara pembuatan rendang sapi. Nah, yang di sini kita tulis dulu logika. Yang pertama adalah menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan, memasak bahan-bahan, membuat rendang, menghidangkan rendang sapi ke meja makan. Setelah kita membuat logikanya, kita lanjutkan membuat algoritmanya. Yang pertama adalah siapkan daging sapi yang sudah dicuci dan dipotong sesuai selera. 2. Siapkan bahan-bahan membuat rendang. 3. Siapkan alat-alat untuk membuat rendang sapi. 4. Cuci bahan bumbu sebelum dihaluskan. 5. Haluskan bumbu dengan blender. 6. Siapkan kompor, wajan, dan sodet untuk mengaduk. 7. Nyalakan api sedang, lalu masukkan minyak secukupnya. Masukkan bumbu-bumbu yang sudah di blender ke dalam wajan. 9. Aduk hingga harum. 10. Tambahkan santan instan atau santan yang sudah diperas ke dalam wajan. 11. Lalu masukkan daging sapi ke dalam wajan. Aduk hingga warnanya kecoklatan. 13. Jika dirasa sudah matang, matikan kompor. 14. Lalu angkat dan hidangkan di atas piring selagi panas. Setelah kita membuat logika, algoritma, lalu kita lanjutkan membuat flowchart pembuatan rendang sapi. Yang pertama adalah kita memakai gambar atau simbol terminator, dan kemudian diberi teks mulai atau start. Lalu menyambungkannya, kita memakai garis alir atau flow line. Lalu untuk proses, kita memakai simbol proses yang berbentuk seperti persegi panjang, dan kemudian kita beri teks proses yang membuat rendang sapi yang isinya siapkan alat-alat, bumbu, air, santan, dan daging sapi untuk membuat rendangnya. Lalu untuk menyambungkannya lagi, kita memakai garis alir atau flow line. Setelah itu kita pakai lagi simbol proses untuk melanjutkan langkah-langkahnya. Lalu di sini kita ingin menanyakan apakah air yang di dalam panci sudah mendidih atau belum, dan kita memakai simbol decision. Bila sudah mendidih, kita lanjutkan dengan memakai simbol flow line. Simbol proses kita tulis masukkan daging sapi yang sudah dipotong-potong sesuai selera. Untuk menghubungkan bagian flowchart yang berada pada halaman berbeda, kita pakai simbol of. Untuk menghubungkan bagian flowchart yang berbeda pada halaman berbeda, kita pakai simbol of break connection. Lalu kita pakai lagi simbol penghubung untuk menyambung ke simbol proses yang dipakai sampai langkah-langkah terakhir dalam membuat rendang sapi. Setelah selesai, kita pakai lagi simbol yang tadi, yaitu simbol terminator yang tertulis kata selesai, yang artinya akhir dari langkah-langkah membuat rendang sapi.